Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat panjang umur. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan bisa kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a ahlihi wa sahabatihi wa kullu ummati ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anak semua, pada kesempatan hari ini perkenalkan dulu, ayah saya biasa dipanggil Ayah Mansur, dan kesempatan hari ini akan mempelajari atau mempraktekkan kegiatan sholat. Kenapa kegiatan sholat ini harus betul-betul kita praktekkan? Karena sholat ini menjadi tolak ukur, menjadi fundamental. Baik sholatnya, insya Allah akan baik semua dalam kehidupan kesehariannya. Dan kenapa harus ada gambaran yang harus ditampilkan? Karena dari sujud, ruku, at-tahiyat itu memang harus jelas, harus paham. Seperti kegiatan wudhu juga harus tertib, begitupun juga untuk sholatnya. Mari sama-sama kita saksikan tuntunan pelaksanaan sholat jamaah atau juga kegiatan sholat secara sendiri. Okelah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan gerakan sholat dan berikut bacaannya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita akan praktekkan bacaan sholat maghrib sebagai contoh, yang dimulai dengan niat. Pada posisi ini kita berdiri tegak, khusyuk, kemudian membaca niat. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Ini jika kita sholat sendiri. Jika kita menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kita langsung takbir. Nah, posisi takbir, tangan harus sejajar dengan telinga. Jadi harus disesuaikan. Setinggi ini tidak boleh di bawah bahu, sesuai aturan sunnah. Nah, ini posisi takbir tangan. Kemudian setelah tangan kita sedekah, maka bacaan pertama adalah takbiratul ihram. Bacaan yang akan kami contohkan, yang pertama bacaannya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin. Adapun bacaan yang kedua, versi yang kedua, bisa kita baca sesuai tuntunan Rasul adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqqa saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Itulah dua bacaan takbiratul ihram yang bisa digunakan salah satunya. Setelah takbiratul ihram, maka kita wajib membaca suratul Fatihah, karena tanpa suratul Fatihah salat kita tidak sah. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah, kita disunahkan membaca surah lainnya. Jika kita salat sendiri, kita bisa baca surah-surah yang pendek. Akan saya contohkan di sini Al-Asr. Gerakan berikutnya yaitu ruku. Perhatikan gerakan ruku sebagai hitungan awal bahwa kita masuk ke rakaat pertama. Jadi ketika kita menjadi makmum, kemudian kita tertinggal ruku, maka kita tidak dapat bagian dari sholat tersebut. Kita harus mengulang. Tapi ketika kita takbir imam belum ruku, artinya kita masih dapat rakaat pertama. Adapun bacaan ruku, yang pertama kita sesuai hadis Nabi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Atau ada juga ulama yang meriwayatkan Subhana rabbiyal azimi dibaca 3 kali. Dan yang ketiga yaitu bacaan ruku, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, ini yang ketiga ini jarang sekali kita baca, karena yang umum kita baca adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bisa kita pilih salah satu karena semuanya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan ruku harus sejajar antara pinggang dengan kepala, kemudian kita bangkit dari ruku, kemudian membaca doa i'tidal. Sikap tangan ketika i'tidal juga harus sejajar dengan telinga telapak tangan kita. Adapun bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Kemudian jika makmum bisa menjauhnya dengan Rabbana walakal hamd. Jika dilanjutkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard hanifan muslimah wa ma'ana minal muslimin. Ini gerakan sujud yang pertama. Sama dengan gerakan ruku, pada saat sujud perhatikan ada 7 tulang yang menempel pada sajadah. Yang pertama tulang jidat atau dahi, kemudian 2 tulang telapak tangan, 2 tulang lutut, dan 2 tulang kaki, jari belakang. Jadi totalnya ada 7 tulang yang menempel. Jadi tidak boleh siku menempel pada sajadah, hanya telapak tangan. Kata Nabi, jika kita sholat kemudian sujud, maka hewan bisa lewat di kolong tempat kita sujud. Jadi tidak boleh ditutup gerakannya. Adapun bacaan sujud ada 3 versi sesuai hadis Nabi. Yang pertama Subhana rabbiyal a'la dibaca 3 kali, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali, atau sama dengan bacaan ruku Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli dibaca 3 kali. Gerakan kaki diperhatikan, jempol kita harus pada saat sujud harus ditekuk seperti contoh gambar. Nah, pada saat duduk iftirasi atau antara 2 sujud, maka satu kaki kita sebelah kiri sesuai hadis dari Aisyah radhiyallahu an adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat, dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya atau dalam duduk iftirasi sesuai gambar yang Anda lihat di layar. Jadi duduk antara 2 sujud, kaki kita satu kita hamparkan, yang kiri, yang kanan kita tegakkan. Adapun bacaan antara 2 sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu dibaca ketika duduk antara 2 sujud. Kemudian pada sujud kedua, gerakan sama dengan sujud pertama, gerakan tangan, kaki, dan sama membaca doa sujud seperti sujud pertama. Kemudian gerakan tersebut
Ketika kita akan berdiri menuju rakaat berikutnya, kita duduk sesaat. Ini disebut dengan gerakan rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang mungkin secara fisik untuk istirahat sejenak. Dan ini bukan merupakan gerakan sholat, bisa kita lakukan atau bisa kita tinggalkan. Jadi ketika kita sujud, kita bisa langsung berdiri. Allahu Akbar. Nah, ini kita masuk kepada rakaat kedua. Setiap gerakan harus selalu diucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Pada saat rakaat kedua, bacaannya seperti rakaat pertama, yaitu kita membaca suratul Fatihah. Kemudian setelah itu diikuti dengan membaca surah lainnya atau surah-surah pendek lainnya, sesuai dengan urutan surat yang ada di Al-Quran. Contohnya ketika kita di rakaat pertama membaca surah Al-Asr, maka rakaat kedua kita membaca setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas. Ya, setelah membaca surah Al-Ikhlas, kemudian kita ruku. Setelah ruku, kemudian kita i'tidal. Di rakaat kedua ini, setelah i'tidal, bacaan sebagaimana biasa. Setelah i'tidal, kita kembali sujud. Sujud di rakaat kedua. Yaitu setelah sujud, kemudian kita duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud yang kedua. Nah, setelah sujud yang kedua, kita duduk tahiyat pertama. Perhatikan, ini contoh ketika kita duduk, yaitu duduk iftirasi disebut tahiyat awal. Adapun bacaan tahiyat awal, at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah tahiyat pertama, kemudian kita bangun dari tahiyat, membaca Allahu Akbar, kemudian berdiri. Setelah berdiri, kita perhatikan posisi tangan kita harus sudah benar. Tangan kiri di bawah tangan kanan, jadi tangan kanan berada di atas. Kemudian kita membaca surah Fatihah. Nah, di rakaat ketiga ini kita hanya disunahkan membaca surah Al-Fatihah. Jadi tidak disunahkan membaca surah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan ruku. Perhatikan gerakan ruku, yaitu antara posisi pinggang kita dengan kepala sejajar. Kemudian i'tidal, diri sejenak atau diam sejenak. Lalu sujud di rakaat ketiga dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama. Duduk antara dua sujud dengan bacaan yang sama. Sujud terakhir disunahkan untuk membaca doa tambahan pada sujud terakhir. Di doa ini bisa kita baca selama doa itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Hanya diperbolehkan menggunakan bahasa yang ada tuntunannya di Al-Quran ataupun di hadis. Kemudian kita tahiyat terakhir. Pada salat maghrib di rakaat ketiga, kita baca tahiyat terakhir. Pada tahiyat terakhir atau tawarruk, itu perhatikan posisi kaki. Kaki kiri menyilang dan tidak terlihat, tapi kaki kanan tetap berdiri tegak. Ini posisi kaki yang dianjurkan pada saat tahiyat terakhir. Jadi tidak dianjurkan untuk duduk semau kita, tapi perhatikan sesuai dengan tuntunan sunnah, bahwa posisi kaki harus tegak yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri harus agak maju ke depan, disilang tapi lebih maju ke depan. Berbeda dengan pada saat tahiyat pertama. Pada saat tahiyat akhir, perhatikan tangan. Nah, pada saat jari telunjuk menunjuk, kita membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itulah tangan kita diangkat sampai akhir.
salam. Adapun bacaan tahiyat terakhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah membaca tahiyat terakhir, kita mengucapkan salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Demikian urutan gerakan sholat, berikut bacaannya sebagai panduan nanda-nanda dalam melaksanakan ibadah sholat. Meskipun yang kami contohkan di sini gerakan sholat maghrib, tapi pada intinya gerakan sholat hampir sama. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi adapun bacaannya tetap disesuaikan dengan gerakan sholat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanda-nanda sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.